Kasat Dudung ungkap alasan turunkan baliho Rizik Syihab. Kita waspadai radikalisme. Saya bilang kalau seperti ini dibiarkan, saya tidak mau kalau maju itu tugas polisi, itu tugas polisi. Itu sudah kita lakukan dengan polisi dan polisi. TNI dalam hal ini komandan TNI pada tingkat manapun karena tidak dipilih oleh rakyat, karena tidak ada perintah dari presiden, tidak bisa membuat keputusan politik. Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan. Tidaklah merupakan tugas yang berada di dalam peran dan kewenangan lingkup TNI di dalam undang-undang. Nah kalau misalnya TNI pun terdiam, terus tugas TNI itu ngapain ya TNI itu? Dan ketahuilah bahwa radikalisme itu tidak dikenal dalam agama apapun. Saya seorang muslim sangat memegang bahwa rahmatan lil alamin itu adalah sebuah kunci. Ya, saya kira memang TNI dalam hal ini dan juga Polri sebagai komponen utama keamanan dan pertahanan, tentu saja ini menjadi sasaran utama. Tidak ada satupun pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kembali mengungkapkan alasan penurunan baliho Rizik Syihab. Menurutnya, persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan. Hal itulah yang mengusik Dudung ketika mengambil sikap untuk menurunkan baliho Rizik Syihab. Bahkan, Dudung bingung mengapa tidak ada yang berani untuk menurunkannya. Kata Dudung, dia tidak ingin membatasi tugas apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizik Syihab. Tidak serta-merta baliho itu diturunkan, saya sudah bilang dan melihat latar belakangnya, sejarahnya bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan pimpinan negara kita itu nggak bagus. Saya lihat kok, kenapa nggak ada yang berani ya? Kenapa nggak berani dulu-dulu kok nggak berani? Tutur Dudung. Dimana akhirnya, dia tidak bisa melihat seperti ini dibiarkan dan itu tidak mau tugas polisi itu, tugas Satpol PP itu sudah dilakukan dengan polisi dan Satpol PP. Kalau misalnya terdiam, terus untuk tugas TNI itu ngapain? Makanya dia merasa hadir di situ. Dia juga sudah merasa tidak benar sehingga langkah-langkah yang dilakukan maka saat itu harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Ucap Jenderal Dudung. Pengacara jawab Kasat Dudung yang minta HRS Bahar Smith tak macam-macam. Pengacara Habib Rizik Syihab dan juga Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar menjawab pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang meminta HRS dan Habib Bahar Smith tak macam-macam. Lalu apa jawabannya? Macam-macam itu konkretnya apa? Nggak jelas. Perihal balasan, kami mempercayakan kepada Allah saja terhadap orang-orang yang begitu, kata Aziz. Aziz menyebut pihaknya sadar tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, dan kekuatan di dunia ini. Menurutnya, hal itu berbanding terbalik dengan kubu Jenderal Dudung. Seperti diketahui, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman bicara soal Habib Rizik dan Habib Bahar bin Smith saat membahas isu radikalisme. Dudung bicara soal balasan terhadap perbuatan seseorang. Coba kalau Habib Smith itu nggak usah ngomong macam-macam. Sudahlah, Rizik juga pulang dari sana sudah nggak usah macam-macam. Berbuat yang baik, nggak usah ngata-ngatain. Sudah jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu ya sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang lain ya tinggal tunggu aja. Pasti akan ada balasan, ucapnya. Dudung juga menyinggung persoalan baliho Habib Rizik yang pernah diturunkan. Dudung juga melihat ada ujaran-ujaran kebencian dari Habib Rizik. Tidak serta-merta baliho itu kita turunkan ya. Saya sudah melihat latar belakang. Sejarahnya bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan pimpinan negara kita yang nggak bagus. Saya lihat loh kok kenapa nggak ada yang berani ya, katanya. Gus Yakut bela Kasat Dudung Abdurrahman soal dugaan penodaan agama. Tidak ada yang perlu diributkan. Menteri Agama Yakut Khalil Quamas atau Gus Yakut memberikan tanggapan terhadap laporan Kasat Dudung Abdurrahman soal dugaan penodaan agama, yakni Tuhan bukan orang Arab. Gus Yakut mengatakan tidak ada yang perlu diributkan dari pernyataan Dudung Abdurrahman itu. Itu clear sekali ya kalau kita memahami pernyataan Jenderal Dudung secara utuh. Pernyataan itu juga menjadi penegasan bahwa Tuhan kan memang bukan makhluk, tapi sebagai Khalik, Sang Pencipta. Sudahlah, tidak ada yang perlu diributkan dengan statement itu, kata Menak Yakut. Menurutnya, dalam berdoa setelah sholat umat Islam diperbolehkan menggunakan bahasa apapun termasuk bahasa Indonesia. Gus Yakut menilai pernyataan Jenderal Dudung dalam juga konteks soal pilihan dan cara berkomunikasi dengan Tuhan jelas bukan bermaksud memposisikan Allah sebagai makhluk. Selain itu, kata dia, kalimat Jenderal Dudung karena Tuhan kita bukan orang Arab adalah tidak berdiri sendiri, tapi bermakna penegasan setelah kalimat pakai bahasa Indonesia saja.
Gus Yakut juga mengatakan sebagai petinggi TNI, Kasat Dudung Abdurrahman sudah pasti dibekali kedalaman pengetahuan dan juga kematangan cara berkomunikasi kepada publik. Dengan keyakinan itu, Jenderal Dudung tentu memiliki kehati-hatian dan mampu mengukur dampak pernyataan atau tindakannya di tengah publik. Termasuk soal agama. Jenderal Dudung justru selama ini memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita harus jernih melihat setiap persoalan ini, ucap Menak Yakut. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak mengedepankan proses klarifikasi atau tabayun melihat persoalan yang dinilai ambigu. Gus Yakut menyarankan, semestinya bisa diselesaikan dengan bertemu atau berdiskusi langsung. Hal ini, kata dia, lebih elegan dan tak menguras energi. Laporan dugaan penodaan agama Dudung Abdurrahman ke Puspomat, di mana sebelumnya Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dilaporkan oleh elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habib, dan pengacara anti penodaan agama terkait dugaan penodaan agama. Dudung dilaporkan ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat. Pelaporan itu terjadi buntut pernyataan Jenderal Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Oleh karenanya, dengan terpaksa pihaknya telah membuat kegaduhan, yaitu pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kata Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis pada Jumat 28 Januari lalu. Gus Yakut bela Kasat Dudung Abdurrahman soal dugaan penodaan agama. Tidak ada yang perlu diributkan. Menteri Agama Yakut Khalil Quamas atau Gus Yakut memberikan tanggapan terhadap laporan Kasat Dudung Abdurrahman soal dugaan penodaan agama, yakni Tuhan bukan orang Arab. Gus Yakut mengatakan tidak ada yang perlu diributkan dari pernyataan Dudung Abdurrahman itu. Itu clear sekali ya, kalau kita memahami pernyataan Jenderal Dudung secara utuh. Pernyataan itu juga menjadi penegasan bahwa Tuhan kan memang bukan makhluk, tapi sebagai Khalik, sang pencipta. Sudahlah, tidak ada yang perlu diributkan dengan statement itu, kata Menak Yakut. Menurutnya, dalam berdoa setelah sholat, umat Islam diperbolehkan menggunakan bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia. Gus Yakut menilai pernyataan Jenderal Dudung dalam juga konteks soal pilihan dan cara berkomunikasi dengan Tuhan jelas bukan bermaksud memposisikan Allah sebagai makhluk. Selain itu, kata dia, kalimat Jenderal Dudung karena Tuhan kita bukan orang Arab adalah tidak berdiri sendiri, tapi bermakna penegasan setelah kalimat pakai bahasa Indonesia saja. Gus Yakut juga mengatakan sebagai petinggi TNI, Kasat Dudung Abdurrahman sudah pasti dibekali kedalaman pengetahuan dan juga kematangan cara berkomunikasi kepada publik. Dengan keyakinan itu, Jenderal Dudung tentu memiliki kehati-hatian dan mampu mengukur dampak pernyataan atau tindakannya di tengah publik. Termasuk soal agama. Jenderal Dudung justru selama ini memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita harus jernih melihat setiap persoalan ini, ucap Menak Yakut. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak mengedepankan proses klarifikasi atau tabayun melihat persoalan yang dinilai ambigu. Gus Yakut menyarankan, semestinya bisa diselesaikan dengan bertemu atau berdiskusi langsung. Hal ini, kata dia, lebih elegan dan tak menguras energi. Laporan dugaan penodaan agama Dudung Abdurrahman ke Puspomat, di mana sebelumnya Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dilaporkan oleh elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habib, dan pengacara anti penodaan agama terkait dugaan penodaan agama. Dudung dilaporkan ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat. Pelaporan itu terjadi buntut pernyataan Jenderal Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Oleh karenanya, dengan terpaksa pihaknya telah membuat kegaduhan, yaitu pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kata Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis pada Jumat 28 Januari lalu.